Oke ya adik-adik, sekarang masuk ke part 2. Kenapa ibu bagi jadi 2 partnya, supaya nanti kalian rehat sejenak gitu ya. Kemudian minum dulu, boleh sambil ngemil gitu ya. Nah baru ke part yang kedua, supaya nggak terlalu panjang videonya kayak gitu ya. Oke, nah di part kedua ini ibu akan membahas tentang bentuk dan juga orientasi tadi ya, karena orbital, suatu elektron di dalam orbital itu, di dalam suatu atom ya, itu dia memiliki energi, kemudian dia punya bentuk, dan dia juga punya yang namanya orientasi atau arah gitu ya, dari bentuknya itu bagaimana kayak gitu ya. Contohnya di sini ya, bila L sama dengan 0 ya, maka sudah pasti dia itu berada di subkulit atau orbital S ya, subkulit atau orbital S karena nilainya 0. Ingat ya, nilai L tadi ada 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau 0 itu pasti milik S gitu. Kalau misalnya 1 itu pasti milik P gitu ya, 2 itu milik D, 3 itu milik F gitu. Sehingga kalau kita melihat ya L nya sama dengan 0, maka dia ada di orbital S. Kemudian maka nilai M-nya itu ya 2 dikali 0 plus 1 gitu, sama dengan 1. Nilai M yaitu 0 sehingga hanya terdapat satu orbital S gitu ya. Nah, bentuk orbital S itu seperti apa? Dia bentuknya seperti bola tetapi berbeda ukurannya. Ukurannya akan meningkat semakin dengan meningkatnya bilangan kuantum utama atau n tadi ya. Kalau orbital S itu kan dia ada beberapa ya, ada 1s, ada 2s gitu ya. Ada dia di 3s gitu ya, sampai 5 gitu ya, atau sampai 6 juga boleh gitu ya, atau sampai 8 juga boleh gitu ya, karena n-nya kan 1 sampai dengan 8 gitu ya. Nah, semakin dia itu ke bawah sini ya, semakin besar nomor bilangan kuantumnya, semakin besar energinya, maka semakin besar ukurannya kayak gitu ya. Nah, bentuknya itu always dan selalu seperti bola ya. Kalau ada elektron, dia berada di subkulit S, maka orbitalnya itu berbentuknya bola. Kemudian dia itu orientasinya bagaimana Bu? Orientasinya ini Z atau Y atau X. Ini orientasi namanya ya. Kalau bentuk itu selalu bola, orientasinya itu bisa Z, bisa Y, ya, bisa X. Oke. Nah, kemudian kalau L-nya itu sama dengan 1 ya, maka dia berada di orbital P. Nah, kemudian orientasinya dia bisa PX, PY, dan PZ. Sama seperti orbital S, orbital P meningkat ukurannya jika semakin besar bilangan kuantum utamanya atau n-nya semakin besar, sehingga 2P ke 3P ke 4B dia semakin besar ukurannya. Contohnya nih seperti ini ya. Kalau S tadi bentuknya seperti bola, dia bulat, maka orbital yang berada di subkulit P itu dia bentuknya kerucut, adik-adik. Bentuknya kerucut. Sama S tadi orientasinya ada PE, ada orientasi dari S tadi ya. Ada sama ya, ada X, Y, Z. P juga ada sama gitu ya. X, Y, Z. Apa bedanya X, Y, Z gitu ya? Kalau S tadi karena bentuknya bulat tadi ya, dia cuma ada seperti ini ya.
ini Y, ini Z, ini Y, ini X, maka berbeda halnya dengan P. Gitu. P karena dia punya 3 orbital, 1, 2, 3. Kalau S dia cuma punya 1 orbital dan 2 elektron. Maka ya orientasinya hanya satu arah kayak gini ya. Z, Y, X. Kalau P karena dia punya 3 orbital, jumlahnya ada 3 orbitalnya dan elektronnya ada 6 ya, maka dia bentuknya itu kayak 3D gitu ya adik-adik ya. Maka kerucutnya nggak cuma satu gitu kayak 3D nih. Kalau yang PX ini ya, nih orientasinya nih seperti ini ya, kerucutnya tuh di tengah-tengah gini ya, menghadap istilahnya itu ke kiri gitu ya ininya. Nah kalau yang PY, nah dia ke kanan gitu modelnya ya, kayak orang lagi mau memanah ke arah kanan gitu. Kalau yang PX itu kayak orang mau memanah ke arah kiri kerucutnya ya. Nah kalau PZ, nah dia seperti ini ya, sarang laba-labanya itu ada di tengah gitu, sehingga kerucutnya itu ke atas dan ke bawah ya, kerucutnya tuh ke atas dan ke bawah. Kalau yang PX itu kerucutnya ke kiri dan kanan, kalau PY itu kanan dan kiri, kalau PZ itu atas dan bawah kerucutnya gitu ya, kayak gitu. Nah kalau yang D gitu ya, karena D itu punya banyak jumlah orbital, yaitu punya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka 3D-nya itu bentuknya ya semakin kompleks gitu karena elektronnya juga semakin banyak gitu ya. Nah ada 10 gitu, ada 5 pasang atau 10, maka gambarnya juga semakin kompleks gitu. Dia kerucutnya ada 4 nih ya, ada 4 kerucut. Kalau yang P tadi cuma 2 kerucut ya, kalau yang D itu punya 4 kerucut gitu. Orientasinya bagaimana ini ya, digambarkannya seperti ini. Ada yang sentral gitu ya, mengelilingi gitu. Ini yang pertama ini ya. Orientasi sumbu X kuadrat dikurangi Y kuadrat gitu ya. Oh berarti kuadrat gitu, kuadrat. Makanya kerucutnya ada 4 gitu ya. Seperti ini dia membentuk seperti lingkaran. Seperti ini ya kerucutnya. Kalau yang satunya gitu ya, kerucutnya itu agak sedikit mereng gini ya, mereng ke kanan. Yang ketiga bentuknya orientasinya bisa mereng ke kiri. Nah, atau sama ya, hampir mirip seperti yang pertama, cuma dia agak renggang, warnanya beda, dan bisa ke atas ke bawah, tapi di tengah-tengahnya ada cincin gitu ya. Nah itu orbital yang D. Kemudian ada bilangan kuantum tambahan, yaitu bilangan kuantum spin. Kenapa kita perlu juga mempelajari bilangan kuantum spin? Karena bilangan kuantum spin atau yang dilambangkan dengan S, dia ini menguraikan dua cara suatu elektron dapat diluruskan dalam suatu medan magnet. Begitu ya. Dia bisa dibuat paralel atau sejalan dengan medan magnet, atau dia berlawanan dengan medan magnet gitu ya. Nah elektron dia itu berputar atau mengorbitnya itu searah dengan jarum jam gitu ya, atau bisa juga dibalik, berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga
Rotasinya itu ada dua kemungkinan tadi ya, searah atau berlawanan. Nah, kalau dia itu searah maka tandanya positif, kalau dia berlawanan itu adalah negatif. Nilai dari atau harga dari bilangan kuantum S itu adalah 1/2. Makanya kalau dia searah dia plus 1/2, kalau dia negatif maka minus 1/2. Oke, ini dia gambarnya ya, seperti ini. Ini searah ya, yang ini searah jarum jam, yang ini. Maka plus 1/2, dan yang ini berlawanan dengan arah jarum jam. Maka minus 1/2 nih ya. Ini north, N itu north, S itu south. Kalau berlawanan dia south dulu baru ke north, kayak gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nih ya, kalau misalnya 4 bilangan ada soal ya yang menanyakan seperti ini. 4 bilangan kuantum yang diizinkan untuk elektron dalam orbital 2p2 adalah, maka ya kita harus mengerti dulu 2 itu apa, P itu apa, 2 di atasnya itu apa. Kayak gitu ya. Maka yuk kita ke pembahasan adik-adik. Nih, 2-nya itu menunjukkan nilai bilangan kuantum utama atau M ya. P itu menunjukkan jenis orbitalnya ya, dia berada di subkulit mana, dan 2 itu menunjukkan jumlah elektronnya nih. 2 yang kecil di atas P itu menunjukkan jumlah elektronnya, 2 yang besar sebelum P itu sama dengan N. P itu jenis orbitalnya atau dia berada di subkulit mana. Nah, sehingga kita sudah mengetahui maka N-nya sama dengan 2. Kalau kita sudah mengetahui N-nya sama dengan 2, maka kita bisa menghitung L. L itu rumusnya adalah ya 0 sampai dengan N minus 1 ya. Sehingga ini ya, terlalu sempit di bawahnya aja ya. L itu sama dengan 0 sampai N minus 1 ya. Sehingga kita bisa tulis ya di sini nilai L atau nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0 sampai dengan 1. Karena N-nya 2, 2 dikurangi 1. Berarti 0 sampai dengan 1 nilai L-nya. Ada 2 nilai L. Yang pertama 0, yang kedua 1. Sehingga kita juga bisa menghitung nilai M-nya. Maka nilai M-nya itu yang pertama pasti 0. Yang kedua adalah minus 1, 0, dan juga plus 1. Kita tinggal menambahkan plus dan minus ke dalam nilai L yang kedua atau harga L yang kedua. Gitu ya. Nah, oke. Dan S-nya ya, tentu saja bisa minus 1/2 dan juga plus 1/2. Karena nggak ditentuin ya dia searah atau nggak searah, kayak gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat pilihan jawabannya. Oke, kita hafal dulu. Karena N-nya itu nilainya 2, maka L dia punya 2 nilai atau 2 harga, yaitu 0 dan juga 1. Dari mana satunya? Dari N-1. Oke, kemudian M-nya itu karena ada nilai 0 dan juga ada nilai 1 gitu ya, maka nilai M-nya itu ada 0, kemudian selanjutnya minus 1, 0 plus 1 gitu ya. Karena yang 0 ya 0 gitu, nggak bisa gitu ya.
Nah, maka kalau dibuat ringkasan, maka nilai M-nya adalah minus 1, 0, dan plus 1. S-nya minus setengah dan plus setengah. Oke, maka nah kita bisa melihat N sama dengan 2, oke sudah benar. L sama dengan 0, ya boleh karena kita rangkum di sini ya. N sama dengan 2. L sama dengan 0 sampai dengan N minus 1, 2 dikurangi 1, maka L itu sama dengan 0 sampai 1. Artinya 0 dan 1 gitu ya. M-nya ya sama dengan, dari 1 ini bisa kita tambahkan plus dan minusnya. Plus 1, 0, dan minus 1. Kayak gitu ya. Nah, sehingga kita lihat di sini N sama dengan 2. Oke, benar. L sama dengan 0 boleh. S sama dengan plus 1/2. Tidak cocok ya. Oh ya, di sini kita tambahin bentar-bentar. M dan S. Oke. S sama dengan 1/2 atau minus 1/2. Nah, kalau kita lihat ya, nah nilai M itu dia, nih, kalau nilai L-nya itu 0, maka nilai M-nya itu pasti 0. Tadi ya, kata ibu tadi ya. M itu kan nilainya ya, harganya dari minus L plus 1 gitu ya. Sehingga, Allahu Akbar, maaf ya. Sehingga kalau nilai L-nya 0, maka nilai M-nya ya itu tidak mungkin 0 gitu ya. Nah, nilai S-nya pasti tidak mungkin plus setengah gitu, karena pasti dia itu minus gitu ya, karena dia tidak searah jarum jam. Nah, kalau M ini nggak diizinkan gitu kalau L-nya tuh sama dengan 0 ya. Gitu. Kenapa? Karena dia ada di orbital P. Oke, kita ulang. Orbital P itu dia nilai L-nya sama dengan 1. S itu sama dengan 0. Sehingga L sama dengan 0 ini salah. L sama dengan 0 salah ya. Sehingga A dan B itu adalah jawaban yang salah. Kemudian E, L sama dengan 2. Nggak mungkin gitu ya, karena P-nya sama dengan 0. Maaf, karena P itu sama dengan 1. Always selalu P sama dengan 1. Nggak mungkin 2. Sehingga hanya ada 2 jawaban, yaitu C dan D. Kita lihat lagi ya. Tadi N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan 1/2. Minus 1/2. Kemudian D, N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan minus 2, S sama dengan 1/2. Kita lihat nilai M-nya. M-nya itu maksimal sampai plus 1. Sedangkan sini sama dengan minus 2. Berarti tidak mungkin. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Oke, gitu ya. Oke, kemudian langsung aja contoh soal yang kedua ya. Di antara nilai-nilai bilangan kuantum di bawah ini, manakah yang tidak diizinkan? Sehingga kalau seperti itu kita harus menghitung satu-satu adik-adik ya. Kalau nilai N-nya 1, oke, maka L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan plus 1/2.
Mungkin nggak ya, gitu ya? Karena kalau N-nya sama dengan 1 ya, maka nilai L-nya oke. Di sini pembahasan. N sama dengan 1, L sama dengan oke, sebentar kita lihat soalnya sekali lagi. Di antara nilai-nilai bilangan kuantum di bawah ini, manakah yang tidak diizinkan? Yang tidak diizinkan. Tidak diizinkan itu berarti nilai yang salah ya adik-adik. Kita garis bawahi, tidak diizinkan itu berarti nilai yang salah. Kalau N-nya sama dengan 1 ya, N sama dengan 1, maka L-nya tadi ya 0 sampai dengan N-1, 0 sampai dengan N-1. N-nya sama dengan 1, 1 dikurangi 1, maka sama dengan 0. 0, artinya dia berada di orbital yang berada di subkulit S. Oke, sehingga M-nya ya sama dengan 0. S-nya bisa plus 2. Oke, ini benar ya. Ini benar. Kemudian yang BN sama dengan 2. Oke, kita tulis N sama dengan 2. Berarti nilai L-nya 0 sampai dengan 1. Oke, berarti dia ada di orbital S dan juga orbital P. Maka nilai M-nya kalau dia ada di orbital P, kalau ada di orbital S ya nilai M-nya sama dengan 0. M yang ada di orbital S sama dengan 0. Kalau M yang ada di orbital P ya sama dengan minus 1, 0, plus 1 gitu ya. Nah, sehingga ini juga benar. Kemudian yang C, N sama dengan 3. N sama dengan 3, maka nilai L-nya adalah 0 sampai dengan 2. 0 sampai dengan 2, artinya ya 0, 1, 2, 0, 1, dan 2. Oke, 0 itu berarti dia ada di orbital S, 1 itu dia ada di orbital P, dan 2 ada di orbital D. Maka M-nya, nah, sehingga L ini ya ada di orbital D. Ya, kalau orbital S tadi nilai M-nya 0, orbital P nilainya di orbital P nilai M-nya sama dengan minus 1, 0 plus 2. Sedangkan kalau dia ada di orbital D, maka nilai M-nya adalah minus 2, minus 1, 0, plus 2, plus 1. Gitu ya. Sehingga, oke. Nah, ini ya kita amati. N sama dengan 3, maka nilai L-nya itu adalah 0, 1, 2. Oke. Kalau L-nya itu 0, maka nilai M-nya ya 0, gitu ya. Sedangkan dia nulisnya plus 1. Kalau plus 1, harusnya nilai L-nya adalah 1 atau 2. Kayak gitu ya. Sehingga L sama dengan 0, M sama dengan plus 1 itu nggak mungkin terjadi ya. Ini nggak mungkin terjadi. Sehingga yang tidak diizinkan adalah C. Kayak gitu ya adik-adik. Oke. Sehingga kalau kita
buat ringkasannya supaya adik-adik lebih mengerti lagi ya. Ibu buat ringkasan supaya nggak pusing. Oke. Supaya nggak pusing ya kalian, ringkasannya gini deh. Kalau misalnya dia itu N-nya sama dengan 1, maka dia itu ada di orbital S ya. Ada di orbital S dan nilai L-nya pasti 0. Kalau nilai L-nya 0, maka nilai M-nya itu 0. Nah, kalau nilai M-nya 0, ini benar. S-nya ya boleh 1/2, mau plus atau mau minus nggak masalah. Oke. Nah, kalau N-nya 2, dia punya nilai L itu ada 2, ya. Ada 0 dan ada 1. Kalau ada 0, dia itu berada di orbital S, kalau 1 ada di orbital P. Kalau nilai M-nya bagaimana? Kalau M yang di orbital S, maka nilainya 0. Kalau M yang di orbital P, maka nilainya adalah -1, 0, dan 1 gitu ya. Sehingga kalau nilai L-nya 0, kalau N-nya 2, L-nya 0, maka M-nya 0. Kalau N-nya 2, L-nya 1, maka P-nya boleh -1, boleh 0, boleh 1. Kalau di pilihan jawabannya itu N sama dengan 2, L sama dengan 0, P sama dengan -1, nggak mungkin. Kalau N sama dengan 2, L sama dengan 1, S sama dengan 0 juga nggak mungkin ya, karena nggak mungkin dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, nggak mungkin ya, sehingga harus lurus. Kalau N2, L sama dengan 0, M sama dengan 0. Kalau N sama dengan 2, L sama dengan 1, M boleh -1, boleh 0, boleh 1, gitu ya. Nah, ini aja diingat. Dia nggak mungkin disilangin gitu ya. Oke, nah. Untuk soal-soal berikutnya, kalian kerjakan ya. Jangan lupa ditulis tangan di kertas, kemudian di foto menggunakan aplikasi Cam Scanner, diubah jadi PDF, dan dikirimkan ke link yang Ibu kasih di kolom komentar Google Classroom. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.